Selamat malam, kembali lagi di Malam Kelam. Tempat di mana kegelapan bukan hanya bayangan, tapi kisah nyata yang tak berani kau ceritakan. Apa kabar kalian semua? Kuharap malam ini kalian tidak sedang sendirian, karena cerita yang akan aku bawakan berasal dari pengalaman nyata seseorang yang mengaku mendengar suara yang tak seharusnya terdengar dari dasar sumur tua. Posisikan tubuhmu senyaman mungkin, matikan lampu, dan biarkan suara ini menuntunmu menuju kegelapan. Namanya Andi. Ia baru saja pindah ke rumah kakeknya di sebuah desa kecil yang terpencil. Rumah itu tua, kayu-kayunya mulai rapuh, dan yang paling aneh, di halaman belakang ada sebuah sumur tua yang ditutup dengan papan kayu dan diganjal dengan batu besar. Malam pertama di rumah itu, Andi dibangunkan oleh suara seperti sesuatu yang basah dipukul-pukulkan. Awalnya ia kira itu tikus atau hewan malam, tapi suara itu makin lama makin jelas, seperti tangan yang sedang menghantam air sumur. Ia mengintip dari jendela kamarnya yang menghadap ke halaman. Dan dari balik cahaya remang bulan, ia melihat papan penutup sumur bergerak sendiri. Ada sesuatu yang mendorongnya dari dalam. Besok paginya, Andi bertanya pada kakeknya soal sumur itu. Tapi kakeknya langsung berubah wajah. Sumur itu jangan pernah dibuka. Jangan didekati. Kalau kamu mendengar suara apapun dari sana, abaikan. Tapi rasa penasaran Andi sudah mempuncak. Ia mulai memperhatikan sumur itu tiap malam. Dan hampir setiap malam ia mendengar suara yang berbeda-beda. Kadang suara tangisan, kadang suara wanita menyanyi, kadang suara anak kecil tertawa pelan, dan kadang suara berat parau yang memanggil namanya. Andi. 3 malam setelahnya, Andi tak tahan. Ia menunggu sampai kakeknya tertidur. Ia membawa senter dan perlahan menghampiri sumur itu. Dengan tangan gemetar, ia mendorong batu besar itu, lalu membuka papan kayu. Dan saat cahaya senter menyorot ke dalam, tak ada air. Sumur itu gelap dan kosong. Tapi Andi merasa ada sesuatu di dalam sana yang juga sedang menatap balik ke arahnya. Tiba-tiba senter Andi mati. Ia panik, segera berlari ke dalam rumah. Tapi dari arah sumur, ia dengar suara tangga kayu diturunkan, seperti sesuatu akan keluar dari dalam sana. Malam itu, kakeknya membangunkan Andi dengan wajah panik. Kamu buka sumurnya ya. Astagfirullah. Sekarang
Cepat, kita baca doa. Cepat. Mereka membaca surat-surat pelindung sampai pagi. Tapi suara dari sumur itu tidak berhenti. Esoknya, kakek memanggil ustadz setempat. Dan saat ustadz itu datang, ia hanya menatap sumur itu sekilas, lalu bergumam, "Ini bukan sumur biasa. Dulu, di sini pernah ada seorang dukun wanita. Ia dibunuh warga karena menyesatkan banyak orang. Tubuhnya dibuang ke dalam sumur ini. Tapi bukan hanya tubuhnya yang tinggal di sana. Jiwa-jiwa yang pernah dipanggilnya ikut terkunci di dalam." Ustadz itu mengadakan ritual tertutup. Mereka menyegel sumur itu lagi, memasang pagar besi dan memberi sesajen serta doa-doa. Tapi malamnya, Andi kembali mendengar suara. Kali ini dari dalam kamarnya. Suara air menetes, lalu suara langkah basah menyeret. Dan saat ia menoleh ke sudut kamar, di sana berdiri wanita berambut panjang. Bajunya kuyup, matanya putih semua, dan dari mulutnya mengalir air hitam pekat. Ia menatap Andi dan berkata, Aku belum selesai denganmu. Setelah kejadian itu, Andi diruqyah dan dipindahkan dari desa tersebut. Tapi sampai sekarang, sumur tua itu masih ada, terkunci, tapi tidak pernah sepi. Karena bagi mereka yang pernah melihat ke dalamnya, mereka tahu apa yang di bawah juga bisa melihat ke atas. Jadi, kalau suatu malam kamu dengar suara dari belakang rumahmu, tangisan, nyanyian, atau suara berat memanggil namamu, jangan balas, jangan dekati. Karena bisa jadi itu bukan suara manusia. Dan jangan pernah menoleh. Terima kasih telah mendengarkan cerita malam ini di Malam Kelam. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kamu masih ingin bertahan di dunia ini. Aktifkan lonceng notifikasinya, karena siapa tahu malam berikutnya giliran ceritamu yang akan kami bisikan. Dan jangan lupa tutup rapat jendela kamarmu. Selamat malam hanya di Malam Kelam.